2020. Menimbang bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mengeluarkan penetapan nomor 222/Pitsus/2021 Jakarta Timur tertanggal 23 Maret 2021 tentang perubahan persidangan online menjadi persidangan offline, maka keberatan angka 5 ini tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut sehingga dikesampingkan. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka keberatannya diajukan oleh terdakwa 1, terdakwa 2, dan terdakwa 5, serta penasihat hukum terdakwa untuk seluruhnya tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Menimbang bahwa keberatan terdakwa 1 dan terdakwa 2 dan terdakwa 5 dan penasihat hukum dari terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang mengadili perkara AHO dan pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan. Menimbang bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan, maka biaya perkara akan ditangguhkan sampai dengan adanya putusan akhir. Mengingat pasal 156 ayat 1 dan ayat 2 KUHP junto pasal 143 ayat 2 huruf A dan B KUHP serta ketentuan lain yang bersangkutan. Mengadili, 1. Menyatakan keberatan terdakwa 1, terdakwa 2, terdakwa 5, dan penasihat hukum terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima. 2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang memeriksa dan mengadili perkara AHO. 3. Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini. 4. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir. Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 oleh kami Superman Nyompa SK/MH sebagai Hakim Ketua, M. Johan Arifin SK dan Agam Sarif Baharudin SK/MH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu Suroyo SK/MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dihadiri Teguh Sehendro SK/MH dan kawan-kawan penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, serta di hadapan terdakwa-terdakwa didampingi penasihat hukumnya. Jadi gitu ya pendapat Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini. Keberatan yang diajukan baik oleh terdakwa maupun penasihat hukumnya dinilai itu berkaitan dengan materi perkara yang memerlukan pembuktian atau perlu memeriksa bukti-bukti di persidangan. Intinya seperti itu ya. Saudara terdakwa, penasihat hukum terdakwa ada haknya kalau tidak sependapat dengan putusan ini mengajukan banding, ya. Tapi itu setelah pemeriksaan pokok perkara ini selesai, jadi bersamaan dengan putusan akhir. Selanjutnya pemeriksaan saksi-saksi atau bukti-bukti yang akan diajukan oleh penuntut umum, sidang ditunda hari. Yang mulia, sebelum ditutup, ya, kami ada permohonan sehubungan dengan perkara nomor 222. Para terdakwa atas nama Haris Ubaidillah dan kawan-kawan didakwa bersama-sama dengan perkara 221 atas nama MRS Muhammad Zihab. Alangkah lebih baik kalau pemeriksaan sidang saksi, agenda saksi selanjutnya digabung yang mulia. Ya, dengan karena saksinya sama. Tidak semua terdakwa ya. Siap. Ada berapa terdakwa yang sama di situ saksinya? Kalau para terdakwa kan didakwa bersama-sama dengan 221. Ya. Petamburan. Semuanya 5 terdakwa ini. Iya, Petamburan, lokasi ya. Petamburan. Ya, baik ya, masuk akal itu. Itu ya, penasihat hukum. Kami memang sependapat dengan apa yang diajukan jaksa karena pasal yang undang-undang perkara nomor 221 dengan 222 ini sama terdakwa. Ya. Jakarta Timur ini sudah selesai digelar, di mana tadi dimulai sekitar pukul 9:20 waktu Indonesia Barat dan dihadiri langsung oleh terdakwa Muhammad Rizik Syihab. Untuk agenda sidang saat ini, yakni putusan sela di mana dilaksanakan dalam 2 perkara. Perkara pertama ini perkara nomor 221 terkait dengan
pelanggaran Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan, yakni kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat pada beberapa waktu lalu yang melibatkan terdakwa Muhammad Rizik Syihab. Tadi dalam perkara nomor 221 ini Majelis Hakim menyampaikan bahwa seluruh nota keberatan ataupun eksepsi yang telah disampaikan oleh terdakwa dan juga tim kuasa hukum ini ditolak, sehingga Majelis Hakim telah memutuskan untuk melanjutkan pokok perkara ini ke dalam agenda sidang selanjutnya, yakni pemeriksaan saksi. Dan tadi diminta oleh Majelis Hakim bahwa jaksa penuntut umum ini segera menghadirkan ataupun mencatat siapa saja saksi yang akan dihadirkan di persidangan selanjutnya. Tadi dijelaskan oleh Majelis Hakim alasan perkara nomor 221 ini dilanjutkan karena nota keberatan atau eksepsi ini yang disampaikan oleh terdakwa dan kuasa hukum tadi dianggap tidak berlandaskan hukum, dan dakwaan dari jaksa penuntut umum ini sudah sesuai dengan ketentuan baik itu pasal 143 ayat 2 dan 156 KUHP. Selain itu juga untuk agenda sidang dengan nomor perkara 226 atau terkait dengan kerumunan di Megamendung Bogor, ini tadi juga digelar dan sama seperti agenda sidang perkara nomor 221, Majelis Hakim tadi menyampaikan menolak seluruh nota eksepsi atau nota keberatan yang disampaikan oleh terdakwa Rizik Syihab bersama dengan kuasa hukum. Yang ini artinya bahwa memutuskan untuk melanjutkan pokok perkara atas terdakwa Rizik Syihab ini di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dan nantinya untuk sidang selanjutnya atau pemeriksaan saksi ini akan digabung, jadi perkara nomor 221 dan 226 ini akan digabung menjadi satu dan rencananya akan digelar di hari Senin depan, tepatnya di tanggal 12 April 2021. Tadi disampaikan oleh Majelis Hakim bahwa seluruh nota eksepsi yang disampaikan dalam perkara 226 ini juga dinilai tidak berlandaskan hukum, di mana melihat dakwaan yang dilaksanakan ataupun disampaikan oleh jaksa penuntut umum ini sudah dianggap sesuai dengan ketentuan pasal 143 ayat 2 dan juga 156 KUHP. Sarah. Ya Chelsea, lalu bagaimana dengan pengamanan yang dilakukan petugas di sana? Iya, masih sama dengan sidang sebelumnya, Sarah. Untuk pengamanan ini juga masih terus ditingkatkan oleh personel gabungan di sini. Tadi sejak pukul 7 pagi kami sudah melihat adanya apel pengamanan yang dilakukan oleh personel gabungan, baik itu dari TNI, Polri, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan. Dan jika melihat dari laporan giat hari ini, total memang ada dari personel kepolisian ada sekitar 900 orang. Namun tadi informasi yang kami dapatkan dari Kapolres Metro Jakarta Timur dikatakan total dengan personel TNI total ada lebih dari 1.300 personil yang disiagakan untuk mengantisipasi adanya kerumunan di dalam sidang putusan sela atas terdakwa Muhammad Rizik Syihab di hari ini. Pun tidak hanya personil yang dikerahkan, kami melihat seperti di belakang saya ini bahkan ada disiagakan kawat berduri untuk menghalang apabila ada partisipan ataupun simpatisan dari Rizik Syihab datang. Kemudian juga disediakan ataupun disiagakan mobil penghalang massa atau Raisa juga sudah disiagakan di depan Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dan dapat kami sampaikan pula, Sarah, untuk hari ini untuk sidang dengan terdakwa Rizik Syihab perkara nomor 221 dan 226 ini memang sudah selesai, tapi saat ini juga masih berlangsung sidang putusan sela atas 5 terdakwa lainnya, diantaranya ada Direktur Rumah Sakit Umi Bogor dan juga menantu dari Rizik Syihab dengan nomor perkara 222. Kita nantikan bersama bagaimana nanti kelanjutan sidang dalam pokok perkara ini yang akan digelar di tanggal 12 April 2021 atau tepatnya pada Senin depan besok.